Hai, kenalin aku Maya. Kita ketemu lagi di D5 Belajar Excel dari awal. Nah, hari ini aku akan mempelajari dan memperhatikan langsung penggunaan dari fungsi aritmatika di Excel dan juga penggunaan 9 rumus dasar di Excel. Yuk langsung aja kita perhatikan dan pelajari ya. Nah, di sini sudah tersedia tabel dan juga data-data yang sudah saya dapatkan dari ChatGPT, kemudian saya modifikasi disesuaikan dengan rumus-rumus yang ingin saya pelajari di hari ini, yaitu D5. Nah, untuk tabel-tabel atau kolom-kolom yang kosong ini akan diisi dengan menggunakan rumus-rumus disesuaikan dengan rumus yang dibutuhkan. Misalnya kayak total biaya pembelian ini. Nah, untuk total biaya pembelian kan rumusnya adalah jumlah barang dan harga satuan. Maka menggunakan fungsi aritmatika yaitu kali yang disimbolkan dengan tanda bintang. Caranya memasukkan tanda sama dengan, lalu mengklik sel atau data yang ingin dikalikan, lalu memasukkan tombol kali yaitu bintangnya. Nah, contohnya itu seperti untuk yang pulpen jumlahnya 10 dan harga satuannya 3.000. Mari kita kalikan, yaitu dengan cara masukkan sama dengan, kemudian pilih sel jumlahnya, lalu tekan shift dan bintang untuk memasukkan tanda bintang atau simbol kali di Excel, lalu pilih harga satuan yang ingin dikalikan, lalu klik enter, maka hasilnya keluar. Nah, jika di Excel teman-teman belum langsung otomatis ke bawah hasilnya tercopy, maka bisa menggunakan mengklik memberikan kursor pada sel yang ingin di copy formatnya ke bawah sampai ada tanda tambah yang hitam ini, lalu diseret di blok ke bawah, maka hasilnya akan tercopy formatnya dan juga hasilnya keluar. Nah, selanjutnya ada ini kolom total. Di Excel, kolom total untuk menghitung total jumlah menggunakan rumus sum. Sum itu penjumlahan total yang fungsinya menjumlahkan sekumpulan angka. Misalnya untuk kolom jumlah ini, untuk kita menghitung berapa jumlah barang dari pulpen sampai ke penggaris yang ingin dibeli, maka bisa selalu memasukkan simbol sama dengan untuk mengaktifkan formula di Excel, lalu pilih sum. Masukkan fungsinya sum, lalu dalam kurung klik atau blok seluruh angka yang ingin ditotalkan. Kemudian tutup kurung, shift, lalu klik tutup kurung, lalu enter. Hasilnya 49. Kemudian untuk harga satuan dan total pembelian barang sama, yaitu sum, lalu seret, sum lalu pilih data yang ingin dijumlahkan. D86 sampai, atau bisa selain di blok bisa di range-kan pakai simbol sama titik 2, pilih data terakhirnya itu di D90. Jadi rumusnya sum dalam kurung D86 titik 2 itu melambangkan range dari D86 sampai D90. Kemudian tutup kurung, enter. Bisa menggunakan blok, bisa pakai range tadi, dan untuk ke sampingnya bisa di klik Ctrl C, lalu pilih ke sel sampingnya, lalu paste, dan formatnya tercopy dan disesuaikan dengan kolomnya ya. Di sini tadi D sampai di sini E. Jadi kalau di copy, formatnya langsung pindah untuk Excel 2019. Nah, ini bisa kita pilih settingannya, dimasukkan ke akunting, lalu pilih non untuk yang nggak ada simbol. Kalau rupiah, pilih yang rupiah.
Kalau aku rupiah, desimalnya nggak ada. Oke. Kemudian berubah jadi 180.000. Jadi lebih mudah melihatnya. Nah, kemudian di sini ada sisa kas kantor setelah pembelian barang. Sisa kas itu berarti pengurangan dari total kas yang ada dikurang dengan total biaya pembelian barang untuk seluruhnya. Maka menggunakan rumus kurang. Maka untuk mendapatkan nilainya kita menggunakan fungsi aritmatika kurang, yaitu dengan cara pilih sama dengan, lalu total kas 10 jutanya ini dikurang, simbol kurangnya itu adalah tanda penghubung di Excel, lalu pilih shift, tanda penghubung di dekat angka 0 pada keyboard kita. Oh, ternyata nggak usah pakai shift. Pilih yang ada tanda hubung, kemudian pilih total pembelian barang, lalu enter. Jadi sisa kasnya adalah 9.820.000. Nah, ini untuk rumus sum, perkalian, dan pengurangan. Lalu ini ada upper. Nah, di Excel ada upper, fungsi upper. Gunanya itu adalah untuk mengubah tampilan atau bentuk huruf dari yang kecil semua atau hurufnya kecil menjadi huruf uppercase, yaitu besar semua. Misalnya kita mengubah pulpen ini menjadi hurufnya besar semua, itu bisa menggunakan fungsi upper dengan cara pilih sama dengan, pilih upper, ketik upper, lalu dalam kurung pilih kolom atau sel yang ingin diubah hurufnya. Seperti pulpen contohnya, lalu pilih tutup kurung, enter. Nah, jadi pulpennya ini huruf besar semuanya. Nah, kalau lower itu kebalikan dari upper. Upper fungsinya untuk mengecilkan huruf, jadi bentuknya lowercase, yaitu kecil semua. Caranya itu menggunakan sama dengan, lalu masukkan fungsi lower, lalu tutup, buka kurung, kemudian pilih yang mana mau dikecilkan semua, yaitu misalnya di kolom di sel F86. Pilih pulpennya itu, lalu tutup kurung, kemudian enter. Lalu tulisannya menjadi pulpen huruf kecil semua. Begitu untuk fungsi formula upper dan juga lower. Nah, selanjutnya di kolom di tabel selanjutnya ada tentang nilai dari siswa. Di sini ada nilai tugas dan nilai UTS. Nah, ini ada kolom kosong yaitu nilai tengah semester. Nah, nilai total tengah semester ini kan berarti penjumlahan, atau bisa menggunakan sum juga. Bisa menjumlahkan nilai tugas dengan nilai UTS atau bisa menggunakan sum. Kita coba pertama menggunakan penjumlahan aritmatika. Misalnya untuk Ani, kita bisa menjumlahkan nilai tugasnya itu nilai 80 di sel J86, kemudian pilih pilih simbol tambah, tekan shift lalu pilih simbol tambah di keyboardnya, lalu pilih yang mau ditambahkan selnya yaitu nilai UTS 85, kemudian pilih enter. Kemudian keluar totalnya. Untuk menggunakan sum seperti yang tadi dipelajari, bisa menggunakan sum, yaitu sama dengan sum dalam kurung, pilih range-nya, lalu tutup kurung, lalu enter. Begitu. Nah, selanjutnya ada nilai tengah semester. Nah, nilai tengah semester ini kan adalah rata-rata dari nilai UTS dan nilai tugas. Maka kita bisa menggunakan rumus average atau bisa menggunakan formula aritmatika, yaitu bagi, dengan cara menambah
nilai tugas atau nilai UTS, atau bisa menggunakan langsung total nilai tengah semester lalu kemudian dibagi 2 karena jumlah datanya kan ada 2, yaitu tugas dan UTS. Yang pertama kita bisa menggunakan rumus average. Average. Lalu pilih nilai tugas, range datanya yaitu nilai tugas sampai ke nilai UTS. Bisa menggunakan shift lalu pilih tanda panah kanan atau bisa langsung diseret di blok. Kemudian pilih shift lalu tutup kurung, klik enter, lalu kemudian keluar hasilnya. Atau teman-teman bisa menggunakan, atau kita bisa menggunakan yang cara kedua yaitu aritmatika dengan cara memasukkan sama dengan, lalu pilih total nilai tengah semester, lalu dibagi, simbol bagi itu adalah kayak garis per, kemudian pilih 2 atau jumlah datanya, yaitu kan ada 2, yaitu tugas dan nilai UTS. Lalu kemudian enter, keluar hasil yang sama. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya ada tabel keterangan nilai tengah semester siswa. Di sini aku ingin memberikan keterangan lulus atau tidak lulusnya nilai siswa, nilai tengah semester siswa terhadap KKM. Jadi ini bisa menggunakan fungsi if logika, yaitu fungsi yang menghasilkan nilai tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Cara pemakaiannya bisa seperti ini, yaitu misalnya KKM kan 75. Jadi sama dengan if, yaitu sel atau nilai yang ingin diberikan keterangan lalu lebih besar sama dengan 75, lalu titik 2 atau titik koma atau koma sesuaikan dengan pengaturan Excel, lalu tanda petik keterangannya, lalu tutup lagi dengan tanda petik, lalu koma atau titik koma, lalu tanda petik lagi sesuaikan dengan keterangan yang berlawanan. Misalnya seperti ini. Untuk memberikan keterangan lulus tidak lulus dari nilai tengah tengah semester siswa berdasarkan KKM-nya 75. Berarti di atas 75 lulus sama dengan, dan di atas 75 lulus, berarti di bawah 75 itu tidak lulus. Maka bisa menggunakan fungsi if seperti sama dengan, lalu if, lalu dalam kurung M86 lebih besar sama dengan 75, maka koma, tanda petik lulus, lulus, lalu koma atau titik koma, lalu kemudian tanda petik lagi tidak lulus. Lalu tanda petik tidak lulus. Tanda petik lagi, lalu tanda tutup kurung, kemudian enter. Lalu lupanya bukan lulus. Tipe lulus, kemudian enter. Kemudian ada hasilnya, yaitu kalau Ani lulus, sedangkan Budi tidak lulus, Citra lulus, Doni tidak lulus, lalu Eka lulus. Begitu untuk menggunakan fungsi if. Kita bisa buat lagi nilai akhir semester. Nilai akhir semester berarti bisa pakai fungsi aritmatika jumlah dari nilai tengah semester ditambah nilai UAS, ya kan? Lalu enter. Nah, keluarlah nilai akhirnya menggunakan rumus aritmatika tambah. Lalu untuk rata-rata, nilai rata-rata berarti average seperti tadi, sama dengan average, kemudian dalam kurung nilai akhir kalau average berarti range, tapi kalau bagi itu pakai nilai akhir dibagi dengan 2. Kemudian kalau average berarti nilai tugas, average dalam kurung,
dalam kurung, ini, kemudian koma, nilai ini, koma, lalu mana nilai UAS? Oh, ini nilai UAS, tutup kurung, kemudian enter. Lalu lalu terdapatlah rata-rata nilai rata-ratanya. Kemudian untuk nilai maksimal yang didapatkan setiap siswa. Berarti untuk fungsinya yaitu menggunakan fungsi maksimum. Fungsi maksimum ini adalah fungsi untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data. Kita bisa menggunakan sama dengan lalu ketik formula max, max, kemudian dalam kurung, pilih nilainya yang ingin dicari. Lalu nilai seperti di ANI nilai tugas, koma, baru nilai UTS, kemudian nilai UAS. Dari ketiga nilai ini dia paling besar di 90 di nilai UAS dan seterusnya sudah tercopy formatnya ke bawah. Lalu selanjutnya untuk nilai minimum yaitu kebalikan dari fungsi maksimum yaitu untuk mencari nilai minimum dari sekumpulan data yaitu nilai terendah. Bisa menggunakan fungsi atau formula minimum dengan cara sama dengan nilai lalu pilih ketik min, masukkan formula min, kemudian dalam kurung, lalu pilih datanya yang ingin dicari nilainya yaitu 80 nilai UTS, kemudian nilai UAS, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi untuk ANI paling rendah nilainya 80, paling maksimal 90. Begitu. Terus ada selisih nilai kelas dan nilai akhir, lalu keterangan nilai akhir semester. Nah, untuk pertama kita ke keterangan nilai akhir. Sama seperti pakai if conditional. Jadi di akhir semester apakah siswa ini ada yang tidak lulus atau yang tidak ada yang lulus. Bisa menggunakan if, yaitu sama dengan if dalam kurung nilai akhir siswa itu berarti ini rata-rata nilai siswa, nilai akhirnya. Berarti di Q 86 atau bisa klik aja tombolnya, selnya Q 86. Kemudian karena KKM-nya 75 berarti lebih besar sama dengan 75, maka koma tanda petik maka dia lulus. Baru tutup tanda petik lalu koma. Jika itu enggak apa maka tanda petik tidak lulus. Lalu dalam kurung, tutup kurung, enter. Kemudian keluar hasilnya. Jadi yang di akhir semester ternyata ada yang tidak lulus. Lalu untuk selisih nilai kelas dan nilai akhir, apakah ada siswa yang nilainya melebihi dari rata-rata kelas? Itu pertama kita harus cari dulu rata-rata nilai kelasnya. Selanjutnya ada tabel untuk menghitung jumlah murid. Nah, untuk jumlah murid ini kita bisa menggunakan rumus count dan juga konta. Untuk count itu bisa hitung angka, tapi kalau konta itu menghitung data, baik angka maupun teks. Nah, di sini ada tersedia nama siswa dan kemudian nomornya. Bisa kita menghitung jumlah muridnya menggunakan konta, yaitu menggunakan menghitung dari rumus kolom nomornya itu, atau bisa menggunakan rumus nama siswanya, ataupun bisa menggunakan count, itu angka, menggunakan nomor untuk mengetahui jumlah banyaknya siswa. Baik, langsung aja. Pertama menggunakan konta. Konta ini untuk menghitung sel yang berisi angka maupun teks. Lalu dalam kurung, sama dengan konta dalam kurung, pilih
yang mau dihitung dari Ani sampai ke Eka jumlah muridnya, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi jumlah muridnya ada 5. Itu untuk yang konta, menggunakan rumus konta. Bisa juga menggunakan rumus count, itu menghitung jumlah sel yang berisikan angka. Jadi count dalam kurung, pilih yang nomornya 1 sampai 5, lalu blok, lalu kemudian pilih shift, lalu tutup kurung, kemudian enter. Jadi jumlah muridnya berdasarkan count, yaitu dari nomor ini, nomor induk ini, sama dengan 5 murid. Kemudian ada tabel atau kolom total nilai seluruh siswa di kelas. Berarti kalau total nilai seluruh siswa di kelas, berarti jumlah atau nilai sum dari nilai akhir semester ini. Oh, berarti ini rata-rata ini. Oke. Key berarti ya, di kolom key. Berarti sama dengan sum untuk mencari penjumlahan total nilai akhirnya, rata-ratanya, lalu pilih shift ke bawah untuk memblok, kemudian shift tutup kurung, lalu enter. Kemudian ternyata jumlah total nilai satu kelas itu adalah 400. Kemudian pilih untuk nilai rata-ratanya kan bisa menggunakan average, atau bisa menggunakan nilai total ini dibagi 2. Tapi kita menggunakan nilai average saja, fungsi average saja, average atau average. Lalu kemudian dalam kurung nilai rata-rata nilai akhir siswa berarti yang ini. Pilih range-nya dari Q 86 sampai Q 90, kemudian tutup kurung, lalu enter. Ternyata rata-rata nilai kelasnya adalah 80,83. Di sini selisih nilai kelas dan nilai akhir siswa. Itu untuk menggunakan fungsi aritmatika yang kurang. Selisih nilai kelas dan nilai akhir siswa untuk melihat apakah nilai siswa itu melebihi jumlah rata-rata nilai kelas atau di bawahnya. Kalau di bawahnya berarti minus, kalau melebihi berarti hasilnya nanti plus. Untuk memakai fungsi aritmatika pengurangan di Excel menggunakan tanda penghubung, simbol tanda penghubung, yaitu nilai rata-rata siswa dikurang nilai kelas. Berarti kalau dia minus, berarti nilainya siswa itu lebih rendah. Baru enter. Tunggu sebentar fungsinya. Ada yang J98. Yang ini kita buat yang dolar untuk mengunci sel ini, rata-rata nilai kelas. Ini dia nggak ke bawah formatnya kalau di copy ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Tetap dia J94. Jadi tetap dia ke nilai rata-rata nilai kelas ini yang dikurangkan. Jadi hasilnya seperti ini. Mengunci nilainya itu pakai simbol dolar. Seperti ini. Nah, kemudian di tabel selanjutnya ada rumus trim ya. Rumus di Excel trim ini fungsinya untuk membersihkan teks, yaitu menghapus spasi berlebihan pada teks. Untuk membersihkan spasi di Excel itu bisa menggunakan rumus trim, yaitu membersihkan teks dengan cara menghapus spasi berlebihan pada teks, tetapi kecuali untuk single spasi tunggal sebelum teks. Jadi kalau berlebihan dia akan dihapus sampai ke 1 spasi saja tinggal. Misalnya seperti ini di bagian admin, kita bisa masukkan rumus trim sama dengan trim. Kemudian dalam kurung pilih teks yang mau diperbaiki, yaitu yang admin di OO99 lalu enter. Kemudian
dia akan berkurang spasinya. Yang admin ada spasinya banyak, jadi tinggal satu saja, seperti itu. Nah, selanjutnya di Excel juga ada rumus round, yaitu rumus untuk membulatkan. Rumus untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Untuk penggunaan rumusnya bisa melihat angka yang ada desimal. Contohnya di sini kayak banyak banget desimalnya di rata-rata nilai siswa. Kita bisa membulatkan, misalnya kita disuruh membulatkan, bisa pakai rumus fungsi round, yaitu sama dengan round dalam kurung pilih nilai yang ingin dibulatkan, yaitu misalnya kayak 74,333 ini, pilih banyak desimal yang dijadikan. Misalnya kayak 74 ini mau dibuat jadi satu desimal saja atau dua desimal. Pilih koma, lalu jumlah desimalnya yaitu 2 misalnya. Lalu tutup kurung, lalu enter. Maka jadi hasilnya 74,33. Kalau untuk di bawahnya yang 84 ini pilih round, pilih selnya yang ingin dibulatkan desimalnya, pilih 1 misalnya, baru pilih tutup kurung, enter, jadi 83,3. Disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi hari ini sudah ada mempelajari rumus trim, round, trim untuk membersihkan spasi berlebihan, kemudian ada round untuk membulatkan, formula maksimal dan formula minimum, kemudian ada if logika, lalu konta untuk menghitung data, lalu count untuk menghitung angka, kemudian ada rumus average atau average itu untuk mencari nilai rata-rata, kemudian ada sum penjumlahan total, nilai total dari sekelompok data, sekumpulan data, kemudian ada fungsi aritmatika yaitu tambah, kali, kurang, bagi. Nah, sekian hasil pembelajaran D5 Excel hari ini. Sampai jumpa di day selanjutnya. Bye!